Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dan juga para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Quran Al-Karim via Zoom. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, memberikan kepada kita semua kemudahan untuk menggapai kemaslahatan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz' Amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau berikutnya kita akan lanjutkan tafsir surat An-Nasr. Kepada Al-Akh Al-Qari kita kembali persilahkan, falitafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, surat An-Nasr dinamakan juga dengan surat Idza jaa nasrullahi wal fath, dengan nama ayat yang pertama secara sempurna. Sebagian ulama juga menamakan surat ini dengan surat At-Tawdiyah. Ya, surat At-Tawdiyah, yakni surat yang mengisyaratkan perpisahan. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa surat ini turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah beliau pulang dari perang Khaybar. Ya, menaklukkan benteng Khaybar yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Sebagian ulama berpendapat surat ini turun di Mina pada hari-hari tasyrik, tentunya di Haji Wada. Ya, di Haji Wada. Sebagian lagi berpendapat bahwa surat ini turun tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Hunain. Dengan penjelasan ini tentunya kita bisa menarik kesimpulan bahwa surat ini madaniyah. Ya, surat ini madaniyah, yakni surat yang Allah tabaraka wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya beliau alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, fi hadhihi suratil karimah, dalam surat yang mulia ini, bisyaratun wa amrun li rasulih inda husuliha wa isyaratun wa tanbihun ala ma yatarattabu ala dhalik. Ada 3 hal yang dikandung oleh surat ini. Yang pertama bisyarah, kabar gembira. Ya, kabar gembira, ini yang pertama. Kemudian yang kedua amrun, ada perintah.
Jadi ada kabar gembira yang pertama yang dikandung oleh surat yang mulia ini. Kemudian yang kedua ada perintah kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala kabar gembira itu telah diberikan oleh Allah kepada beliau. Ya, ini yang kedua. Kemudian isyarah wa tanbih. Di dalam surat yang mulia ini ada poin yang ketiga yang dikandung olehnya, yakni ada sebuah isyarat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Ada sebuah peringatan yang ingin disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi, yang mana isyarat ini, pesan ini disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah kabar gembira itu telah Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka beliau Al-Imam Sa'di mulai menjelaskan apa bisyarah yang dikandung oleh surat yang mulia ini, kabar gembira yang dikandung oleh surat yang mulia ini. Beliau mengatakan fal bisyarah hiyal bisyaratu bi nasrillahi li rasulihi wa fathihi Makkah. Kabar gembira yang dikandung oleh ayat yang mulia ini adalah pertolongan Allah kepada Rasulnya dan penaklukan kota Makkah. Ya, maka pada ayat yang pertama Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Yang dimaksud dengan pertolongan Allah dan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah pertolongan Allah kepada beliau, Allah memenangkan beliau atas musuh-musuhnya, dan penaklukan kota Makkah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah dalam kondisi dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan kepala beliau alaihi salatu wassalam, nyawa beliau alaihi salatu wassalam dihargai dengan 200 ekor unta. Beliau akhirnya keluar dari kota Mekah dengan diam-diam dan bersembunyi di gua Thur selama 3 malam, kemudian melakukan perjalanan jauh ke kota Madinah, ya, An-Nabawiyah, dengan sangat hati-hati. Bahkan beliau melewati jalan-jalan yang tidak biasa dilewati oleh kafilah-kafilah dagang. Beliau melewati jalan yang sangat jauh. Beliau tidak memilih jalan umum yang biasa dipakai oleh bangsa Arab saat itu tatkala hendak berangkat ke kota Madinah. Subhanallah, semenjak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah, Allah sudah berjanji kepada beliau alaihi salatu wassalam bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengembalikan beliau ke kota Mekah. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memenangkan beliau dan Mekah ini akan ditaklukkan oleh beliau dan kaum muslimin. Ini janji Allah. Ya, kemenangan yang akan Allah berikan pada beliau dan janji besar. Al-Fatah di sini kemenangan maksudnya adalah penaklukan kota Mekah, dan janji ini ditepati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tepat pada tahun 8 dari hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 8 Hijriyah di bulan Ramadan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama dengan kaum muslimin. Ya, berangkat dengan kaum muslimin menuju kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah Al-Mukarramah. Ya. Sehingga akhirnya Mekah ditaklukkan oleh beliau alaihi assalatu wassalam dan kaum muslimin. Ini bisyarah, ini kabar gembira. Ya, yang dikandung oleh ayat yang mulia ini. Kemudian kabar gembira yang kedua, dari yang pertama kemenangan dan pertolongan Allah dan kemenangan yang penaklukan kota Mekah. Kabar yang kedua, kabar gembira yang kedua ada pada ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Kamu lihat manusia masuk agama Allah, yakni masuk Islam dengan berbondong-bondong. Ini kabar gembira yang kedua. Ya, ini kabar gembira yang kedua. Sehingga Imam Sa'di mengatakan wa dukhulun nasi fi dinillahi afwajan bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi ba'da an kanu min a'da'ihi wa qad waqa'a hadzal mubashsharu bih. Di mana manusia masuk ke agama Allah, memeluk Islam afwajan, berbondong-bondong. Di mana katsirun minhum, banyak dari mereka akhirnya menjadi muslim, pemeluk agama Islam, dan menjadi penolong Nabi, penolong agama Islam, padahal sebelumnya mereka adalah musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam. Kabar gembira ini juga
telah ditepati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa kabar gembira yang pertama adalah pertolongan dan kemenangan, yakni penaklukan kota Mekah, terjadi pada tahun 8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah. Kemudian kabar gembira yang kedua, masuknya manusia ke dalam Islam berbondong-bondong. Dan ini juga ditepati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ditepati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala janji ini, tepatnya pada akhir tahun 8 atau di tahun 9 Hijriah, manusia secara berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ya, khususnya bangsa Arab, di mana semua kabilah Arab, tatkala Nabi SAW mulai menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, ada di antara mereka yang menerima, ada di antara mereka yang nolak, dan yang menolaknya adalah mayoritas mereka. Segelintir kecil kabilah Arab yang mau menerima dakwah Islam, ya, di antaranya dua kabilah yang ada di Yathrib saat itu, yang tatkala Nabi hijrah kemudian nama kota ini berubah menjadi nama Madinah atau Thabah, ya, yakni kabilah Aus dan Khazraj, sehingga akhirnya mereka digelari dengan orang-orang Ansar. Sedikit kabilah yang menerima ajaran Islam, mayoritas mereka menolak. Dan seluruh yang menolak saat itu menanti, melihat, memperhatikan, sekalipun mereka tidak berhadapan langsung dengan Nabi SAW dalam permusuhan, ya, dalam peperangan, dalam perselisihan, tapi mereka melihat, karena perselisihan yang paling tajam, yang paling terlihat antara Nabi dan orang-orang Quraisy, ya, antara Nabi dengan orang-orang Quraisy, sehingga kabilah-kabilah yang lain yang ada di Jazirah Arab menunggu, memperhatikan bagaimana akhir daripada cerita pertengkaran ini, bagaimana akhir daripada cerita perselisihan ini, bagaimana akhir daripada cerita peperangan ini antara Nabi dan kaum muslimin menghadapi orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah, di mana semua bangsa Arab tahu bahwa orang Quraisy adalah kabilah Arab yang paling mulia. Orang Quraisy adalah pimpinan kabilah Arab, karena mereka adalah penunggu Ka'bah, ya, mereka adalah penjaganya. Sampai-sampai mereka mengatakan mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tatkala Abraha, sebagaimana kita ceritakan dalam pembahasan surat Al-Fil, hendak menghancurkan Ka'bah, maka Allah bela orang Quraisy. Allah bela orang Quraisy. Tatkala orang-orang Quraisy tidak mampu menghadang gerak laju pasukan yang sangat besar ini, Allah kirim tayran ababil. Allah hancurkan pasukan Abraha dan tidak ada yang selamat. Semuanya mati. Sehingga orang-orang Arab dahulu, di saat Nabi SAW menyampaikan dakwah Islam, kemudian terjadi pertentangan antara beliau dengan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah Al-Mukarramah, yang mana orang kafir Quraisy adalah penjaga rumah Allah. Mereka adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga bangsa Arab menunggu endingnya bagaimana, akhir ceritanya bagaimana. Apakah orang Quraisy yang akan menang melawan Muhammad dan kaum muslimin, ataukah Muhammad kaum muslimin yang akan mengalahkan orang Quraisy. Sehingga tatkala orang Quraisy dikalahkan oleh Nabi dan kaum muslimin dengan izin Allah, Mekah ditaklukkan oleh Nabi dan kaum muslimin, maka tidak ada penghalang lagi bagi orang Arab untuk memeluk Islam. Tidak ada penghalang bagi orang Arab untuk memeluk Islam. Mereka yakin bahwa Muhammad benar, agama Muhammad benar, ya, karena kalau dia tidak benar, agama tidak benar, agama sesat, agama salah, yang menurut mereka menyelisih nenek moyang, tidak akan mungkin Allah berikan kemenangan kepada beliau. Sehingga akhirnya beliau dan kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Maka subhanallah para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah Mekah ditaklukkan oleh Nabi dan kaum muslimin, semua bangsa Arab masuk ke dalam Islam. Ini yang disinggung oleh Allah pada ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Sehingga di akhir tahun 8 Hijriah, atau secara khusus tahun 9 Hijriah, tahun ini disebut dengan Sanatul Wufud. Tahun di mana banyak sekali utusan-utusan kabilah Arab yang datang ke kota Madinah. Nabi SAW menyediakan tempat untuk mereka di kemah-kemah di dekat Masjid Nabawi. Mereka datang, kala itu mereka datang belum memeluk Islam.
Memang ada yang datang dari kampungnya, berangkat rombongan-rombongan ini untuk datang ke kota Madinah menemui Nabi sebagai perwakilan kabilah-kabilah mereka di kampung mereka. Ada di antara mereka memang yang berangkat itu sudah hendak masuk Islam. Namun ada di antara mereka yang belum ada niat untuk masuk Islam. Mereka hanya ingin memperhatikan Nabi, memperhatikan kaum muslimin. Maka Nabi SAW menyambut mereka, ya. Nabi SAW menyambut mereka dengan wajah yang ceria. Nabi SAW memberikan tempat kepada mereka dan menjamin kelangsungan hidup mereka selama mereka berada di kota Madinah An-Nabawiyah. Nabi berikan makanan, minuman kepada mereka. Nabi izinkan mereka untuk memperhatikan aktivitas kaum muslimin sehari-hari. Baik dalam muamalah, dalam ibadah di Masjid Nabawi, Nabi izinkan mereka untuk memperhatikannya. Sehingga subhanallah disebutkan tahun 9 Hijriah, utusan-utusan kabilah Arab yang datang ke Madinah sebagai perwakilan kabilah mereka mencapai 60 sampai 70 perwakilan. Dan semua mereka, bahkan mayoritas mereka masuk ke dalam Islam. Ya, mayoritas, bahkan semua mereka masuk ke dalam Islam. Maka ini yang disinggung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai kabar gembira yang kedua kepada Nabi. Pertolongan dan penaklukan kota Mekah, kemenangan, yakni penaklukan kota Mekah. Kemudian yang kedua adalah masuk Islamnya manusia secara berbondong-bondong. Jadi pada tahun 9 Hijriah. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Katakan subhanallah. Ya. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Al-Imam Sa'di berkata, wa ammal amru ba'da husulin nasri wal fathi fa amara rasulahu ay yashkura rabbahu ala dhalik wa yusabbi bihamdihi wa yastaghfiruhu. Adapun perintah, kita sebutkan tadi di awal, surat ini mengandung 3. Yang pertama adalah bisyarah, kabar gembira, dan itu 2 sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, surat ini mengandung perintah. Perintahnya apa? Perintahnya adalah bersyukur kepada Allah, bertasbih dengan memuji Allah, dan meminta ampun. Ya, meminta ampun. Perintah ini datang setelah janji atau kabar gembira itu diberikan oleh Allah kepada beliau. Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Aisyah berkata bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yukthir ayyakul fi ruku'ihi wa sujudi. Setelah turun ayat yang mulia ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengulang-ulang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Banyak sekali beliau ulang kalimat ini dalam ruku' beliau, dalam sujud beliau, diulang-ulang terus oleh beliau alaihi salatu wassalam, yakni doa subhanakallah, zikir subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah ya Tuhanku, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan segala pujian hanya milikmu Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Karena di ayat yang ketiga, sebagaimana telah kita bacakan tadi, Allah perintahkan beliau bertasbih dengan memuji Allah, dan Allah perintahkan beliau meminta ampun. Maka beliau selalu, kata Aisyah, membaca dalam rukuknya dan sujudnya dan mengulang-ulang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Aisyah mengatakan yata'awwalul Quran, beliau mengamalkan perintah Al-Quran. Ini kandungan yang kedua dari surat yang mulia ini, yakni perintah. Adapun yang ketiga, kata beliau, wa amal isyarah, adapun pesan yang disampaikan oleh Allah, fi dzalika isyaratain. Ada 2 pesan, isyarat yang disampaikan oleh Allah dari surat yang mulia ini. Pesan yang pertama, bahwa kemenangan Islam ini, kemenangan agama ini akan terus-menerus diberikan oleh Allah. Islam ini akan senantiasa dimenangkan oleh Allah. Ya, Islam ini akan selalu dimenangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yazdadu inda husulit tasbih bihamdillah wa istighfarihi min rasulihi. Fa inna hadha minasyukr, khususnya tatkala beliau alaihi salatu wasallam selalu bertasbih kepada Allah dan selalu memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa inna hadha minasyukr wallahu yaqul, ya, bertasbih
Meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah bentuk syukur kepada Allah. Dan Allah berjanji dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, Allah berfirman, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ini pesan yang ada dalam surat yang mulia ini. Kalau kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat Islam, atas kejayaan Islam, atas kemenangan Islam, dan kita memohon ampun kepada Allah dan terus bertasbih kepadanya, beribadah kepadanya Subhanahu wa Ta'ala, maka Islam ini akan terus dimenangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun pesan yang kedua, ya, pesan yang kedua yang ada dalam surat yang mulia ini adalah isyarah ila ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah isyarat atau pesan bahwa telah dekat ajal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qad qaruba wadana. Ya, wa wajhu dzalik anna umrahu umrun fadil aqsamallahu bih. Ya. Bahwa isyarat yang kedua yang ada dalam surat yang mulia ini adalah ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Ya. Ajal Nabi SAW telah dekat. Sehingga ini bisa kita perhatikan dari sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita. Saat itu Abdullah bin Abbas masih sangat muda belia. Sangat muda. Umar bin Khattab radhiyallahu taala kata Abdullah bin Abbas, "Yudkhiluni ma'a asyahi Badrin." Umar bin Khattab selalu mengikut sertakan aku di dalam rapat musyawarah beliau dengan sahabat-sahabat terkemuka yang ikut perang Badar. Jadi kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala menghadapi satu masalah dalam pemerintahan beliau memanggil para sahabat-sahabat terkemuka, khususnya sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Dan yang diikut sertakan selain daripada sahabat-sahabat terkemuka ini adalah Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih sangat muda. Faqal, maka ada sebagian berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam sebuah riwayat beliau adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf, salah satu di antara sahabat yang dijamin dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Umar bin Khattab, "Lima tudkhil hadza ma'ana wa lana abna'un mithlu, ya Amirul Mukminin." Kenapa engkau ikut sertakan anak ini? Ya, ini Abdullah bin Abbas. Sedangkan kami punya anak yang seumuran dengan beliau, dengan Abdullah bin Abbas. Ya, kenapa engkau istimewakan? Kenapa engkau sertakan dalam rapat besar dengan tokoh-tokoh sahabat yang ikut perang Badar, dan engkau ikut sertakan anak yang masih kecil seperti Abdullah bin Abbas ini, padahal kami juga punya anak seumuran beliau. Maka Umar mengatakan, innahu man qad alimtum. Sesungguhnya kalian sudah tahu bagaimana kapasitas ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Sekalipun beliau masih muda, tapi beliau memiliki ilmu yang sangat luas, yang sudah pantas didudukkan bersama dengan kita dalam rapat besar ini. Kemudian suatu hari Abdullah bin Abbas bercerita, fada'ahu dzata yaumin fa'adqalahu ma'ahum. Suatu hari Umar bin Khattab mengundang Abdullah bin Abbas. Padahal sudah ada protes dari sebagian sahabat terkemuka seperti dari Abdurrahman bin Auf tadi. Namun Umar bin Khattab suatu hari memanggil secara khusus Abdullah bin Abbas. Fama ru'itu annahu da'an yawma idzin illa liyuriyahum. Abdullah bin Abbas sudah berpikir bahwa tidaklah Umar bin Khattab mengundang khusus di pertemuan khusus seperti ini. Pada kali ini, pada sudah ada protes sebelumnya, kecuali Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada tokoh-tokoh sahabat kapasitas ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Qal, dalam rapat besar itu, Umar bin Khattab berkata kepada sahabat-sahabat terkemuka, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Apa pendapat kalian tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala? Umar kemudian membaca surat yang sedang kita bahas, surat An-Nasr. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Apa yang kalian pahami tentang surat ini? Umar bertanya kepada tokoh-tokoh sahabat. Faqala ba'duhum, maka mereka mulai menjelaskan. Ada di antara mereka yang berkata, "Umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina."
Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita untuk memujinya, memohon ampun kepadanya, tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Ini maksud ayat. Dan ini tidak salah. Tidak salah. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa tatkala kita isyarat yang pertama, pesan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di, bahwa Islam ini akan senantiasa dimenangkan oleh Allah kalau kita senantiasa bertasbih kepadanya. Kita selalu mohon ampun kepadanya. Kita selalu beribadah kepadanya. Karena ini bentuk kesyukuran. Dan Allah berjanji, kalau kita bersyukur, maka nikmat akan senantiasa Allah tambah. Jadi penjelasan seorang sahabat terkait dengan ayat ini tidak salah. Ayat ini memerintahkan kita memuji Allah. Ayat ini memerintahkan kita agar kita mohon ampun kepada Allah kalau Allah berikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Ini benar. Namun yang diinginkan oleh Umar bin Khattab adalah pesan yang kedua yang kita bacakan ini. Wasakata ba'dhum. Adapun yang lainnya diam. Falam yakul syai'an. Tidak menjawab apapun. Faqala li. Maka Abdullah bin Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab. Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Akadzaka taqul ya bin Abbas?" Apakah pesan ini engkau pahami wahai Abdullah bin Abbas? Qala la. Anak muda ini berkata, Abdullah bin Abbas berkata, tidak. Subhanallah. Ilmu yang dalam yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas ini apakah ilmu yang didapat dengan santai? Tidak. Setelah Nabi SAW meninggal, beliau terus menuntut ilmu. Beliau terus belajar. Beliau habiskan waktunya untuk menuntut ilmu di hadapan para sahabat-sahabat terkemuka seperti Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Dan tentunya juga dengan berkat doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Di suatu malam tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah istri beliau Maimunah bintul Harith. Dan Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Bibi Abdullah bin Abbas. Karena Maimunah adalah saudari dari Ummul Fadl. Maka tatkala beliau menginap, Nabi SAW menginap di rumah Maimunah kala itu, Abdullah bin Abbas juga menginap di rumah Maimunah, maka Abdullah bin Abbas punya inisiatif. Apa yang beliau lakukan? Beliau tahu bahwa Nabi nanti bangun malam, beliau sholat, maka tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa diminta, beliau menyediakan bejana yang sudah berisikan air untuk nantinya dipakai Nabi kalau beliau alaihi salatu wassalam ingin berwudu di saat beliau bangun malam. Maka benar, Nabi SAW tidak tahu ini. Bibinya juga tidak ada menyuruh. Nabi SAW juga tidak meminta, tapi dengan inisiatif seorang anak yang masih kecil. Sudah berpikir demikian. Maka dia sediakan. Maka tatkala Nabi SAW bangun, beliau tertakjub dengan kecerdasan Abdullah bin Abbas. Maka beliau mengatakan, Allahumma faqihu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia tentang agama. Jadikan ia sebagai seorang yang faqih tentang agama, tentang Islam, tentang syariat. Ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Berkat doa ini dan usaha dari para Abdullah bin Abbas, sehingga akhirnya sekalipun umurnya masih sangat belia, akan tapi beliau bisa memahami sesuatu lebih jauh daripada apa yang dipahami oleh para sahabat. Para sahabat memahami pesan yang pertama, ya saat itu, tapi Abdullah bin Abbas sudah memahami pesan yang kedua. Padahal umur beliau masih sangat belia. Beliau mengatakan tidak, bukan hanya ini yang aku pahami. Fama taqul? Umar bin Khattab kemudian mengatakan, apa komentar Anda tentang surat ini wahai Abdullah bin Abbas? Qala qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah. Ya Amirul Mukminin, surat ini adalah pesan yang disampaikan oleh Allah tentang sudah dekatnya kematian atau ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sampaikan melalui perantara surat yang mulia ini. Qal, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath," apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Wa dzalika alamatu ajalik. Ini sebagai tanda ajalmu telah dekat. Artinya kalau seandainya Allah telah menolongmu atas musuh-musuhmu, Mekah telah ditaklukkan, Mekah berhasil engkau taklukkan, dan manusia banyak masuk ke agama Allah, kepada agama Allah dengan berbondong-bondong, ya Muhammad,
ini adalah tanda ajalmu telah dekat. Ajalmu telah dekat. Karenanya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Karena ajalmu telah dekat, maka perbanyaklah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Apa kata Umar bin Khattab? Ma a'lam minha illa ma taqul. Wahai Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui tentang pesan dari ayat ini kecuali sebagaimana yang engkau sampaikan. Artinya Umar mengatakan, aku juga memahami pesan yang ada dalam surat An-Nasr sama seperti yang engkau pahami, wahai Abdullah bin Abbas. Jadi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pesan yang kedua sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Sa'di adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dekat dengan ditaklukkannya kota Mekah, dengan masuk Islamnya manusia, khususnya bangsa Arab ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Ajalmu telah dekat ya Muhammad, maka perbanyak tasbih dengan memuji Allah dan mohon ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Maka kita juga hendaknya memperbanyak kalimat ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga yang kita sampaikan bisa menambah keimanan kita kepada Allah, memberikan pencerahan kepada kita dan menambah semangat kita untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki amal, memperbaiki hati, sehingga kita persiapkan dengan sebaik-baiknya persiapan atau bekal untuk hari pertemuan kita dengan Allah tabaraka wa taala. Demikian, semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.